Oke, sudah ter-record. Nah, untuk mata kuliah ini, mmm, saya sebetulnya agak kesulitan nih karena dapat jam yang cukup malam ya, sedangkan kita kan, 3 SKS ya, 3 SKS itu harusnya diselesaikan dalam 3 jam. Kira-kira Bapak Ibu keberatan nggak kalau misalnya saya coba untuk, gabungkan dengan kelas saya yang lain di hari Selasa jam 5 sore? Kalau tidak salah kelas AF ini kosong ya, Senin jam 5 sore? Iya Bu, kosong Bu. Oke, kita geser ke sana saja ya untuk, pelaksanaannya ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Boleh Bu, boleh dicoba dulu. Iya boleh Bu. Oke, karena kalau jam 7 saya pasti dari rumah, jadi sinyalnya agak-agak kurang bagus ya. Kalau jam 5 itu mungkin nanti saya akan ngajar dari, kampus, mungkin sinyalnya lebih baik gitu. Jadi, bisa digabung dengan, kelas saya yang lain nih. Mungkin untuk pertemuan pertama, perkenalan dulu ya. Tadi sudah untuk nama, kebetulan di prodi juga diamanahkan sebagai Kaprodi, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perkuliahan, ya bisa, menghubungi saya. Nantinya, untuk kelas-kelas yang lain, Bapak Ibu juga akan di-invite ke Teams-nya masing-masing, gitu ya. Jadi misalnya, besok ada mata kuliah siapa, nanti di-invite oleh dosen yang bersangkutan, gitu. Kalau misalnya tidak ter-input, itu boleh bantu untuk dikomunikasikan ya, supaya dibantu, gitu. Mekanisme perkuliahannya untuk kelas karyawan ekstensi, semuanya full online ya, full online melalui Microsoft Teams, kemudian begitu juga dengan ujiannya, ya. Untuk konversi mata kuliah yang dari D3 ke S1 akan segera kami proses apabila datanya sudah masuk, data transkripnya, ya. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya, silakan kalau ada tanggapan atau seperti apa, monggo. Izin nanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan kata Ibu kalau jadwalnya 3 SKS dipindah ke hari Selasa ya, jam 5. Ya. Tapi jam 7-nya itu ada mata kuliah lain, Bu? Oke. Biasanya dalam pelaksanaannya saya, hanya 2 jam, kita sudah cukup selesai dalam 2 jam ya. Karena, analisa sistem ini mata kuliah yang, cukup berat gitu. Jadi, saya prefer untuk kita padatkan saja, tapi kena ke inti-intinya gitu ya. Jadi, saya paham juga Bapak Ibu di sini banyak, apa namanya, bekerja juga ya. Jadi mungkin, load-nya akan, sedikit, berat ya, bekerja terus yang, malamnya atau sorenya harus kuliah. Jadi secara sistem jadwalnya tetap di hari Senin, ya karena kalau saya geser dari by system ke hari Selasa, maka akan bentrok tadi, karena jam 7 ada mata kuliah lain, gitu. Nah makanya saya, gesernya informal saja nih, gitu. Jadi di sistem tetap hari Senin, tapi pelaksanaannya kita akan ketemu di hari Selasa jam 5, seperti itu. Oke, Bu, terima kasih. Jadi, pertemuan pertama ini mungkin lebih banyak ke kontrak perkuliahan ya. Saya akan menjelaskan kira-kira dalam 14 pertemuan ke depan ini kita akan membahas apa ruang lingkupnya dari, silabus perkuliahan, kemudian bagaimana bobot penilaiannya, dari mana materi yang saya sampaikan, mungkin seperti itu. Di samping juga, teknis-teknis perkuliahan seperti tadi gitu ya. Jadi monggo kalau ada pertanyaan atau apapun itu bisa disampaikan di awal perkuliahan ini. Sehingga pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa langsung fokus ke materinya gitu. Karena ini memang, cukup padat ya untuk, matkul ASTL ini, seperti itu.
tanya, Bu. Ya. Saya mau tanya untuk absensinya nanti gimana ya kalau kan kita jadwalnya Senin terus pindah ke Selasa ya, Bu. Nah itu jadwal absensinya gimana? Terus misal jadi Selasa jam 5 kan itu otomatis 2 jam. Nah itu kan melewati waktu maghrib, Bu ya. Kalau misal ada waktu sholatnya apa enggak gitu. Terima kasih. Oke, ya. Pertanyaan bagus. Jadi terkait absensi, ini kita belak-belakan aja ya. Maksudnya saya tidak mau terlalu yang strict, tapi saya juga tidak mau dalam tanda kutip disepelekan mata kuliahnya, gitu ya. Untuk absensi biasanya saya melakukan absensi panggil itu di pertemuan pertama, sekaligus perkenalan, gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu biasanya saya hanya absen dari list attendance yang masuk di Teams. Jadi di Teams ini kalau Bapak Ibu join, itu akan terrecord join di jam berapa sampai jam berapa. Nah, saya ambil dari sana, gitu ya. Mungkin dari situ, tapi untuk perkuliahan ini saya yakin Bapak Ibu sebetulnya secara teknis itu sudah paham lah ya dasar-dasar tentang analisa sistem, mungkin di tempatnya bertugas banyak menemukan masalah-masalah seperti ini. Cuma saya berusaha untuk menjelaskan dari sisi teoritis hitung-hitungannya. Gitu. Jadi nanti akan banyak teori-teori perhitungan yang saya jelaskan, tapi di samping itu juga ada tanya jawab ya. Jadi nanti akan ada tugas yang saya berikan, kemudian kita akan bahas di pekan selanjutnya, biasanya seperti itu ya. Biasanya kalau di kelas-kelas reguler nih saya jarang kasih tugas, biasanya saya kasih tugas itu di kelas dan diselesaikan di pertemuan itu juga. Tapi kalau untuk kelas karyawan, sejujurnya saya memberikan beberapa toleransi gitu ya, jadi boleh dikumpulkan dalam jangka waktu seminggu, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Itu terkait dengan Putus, Bu. Bu, suaranya terputus sepertinya. halo? Suara saya sudah masuk? Sudah ada, Bu. Masuk, Bu. Sorry tadi terputus. Iya, Ya, memang sinyalnya agak buruk, makanya saya mohon maaf tidak menyalakan video ya. Jadi untuk absensi seperti itu, saya hanya melihat dari list attendance di Teams-nya, nanti bisa di-download. Dan setiap pertemuan itu akan langsung saya input di anjungan mahasiswa ya. Jadi bisa langsung dicek setiap habis perkuliahan absennya sudah masuk atau belum.
karena absensi itu hanya bisa saya edit dalam waktu 24 jam. Jadi tidak bisa lebih dari itu untuk diubah lagi, gitu. Kemudian tadi terkait dengan, break maghrib ya. Jadi itu juga salah satu kesepakatan, biasanya itu saya, memberikan break maghrib itu dari waktu maghrib di Jakarta sampai, kira-kira 20 menit setelahnya, gitu. Atau waktu maghrib terakhir di, eee, daerah yang paling barat, biasanya seperti itu. Tapi itu kesepakatan aja, maksudnya, saya tidak terlalu strict ya kalau misalnya di tengah saya menjelaskan, Bapak Ibu ada yang mau izin maghrib di luar misalnya, waktu untuk maghribnya di luar 20 menit itu, silahkan saja, gitu. Nanti kan, perkuliahannya juga di-record ya, jadi bisa diputar ulang kalau misalnya penjelasannya ada yang terlewat, kira-kira seperti itu. Atau ada masukan silakan, biasanya saya seperti itu, tapi, kalau misalnya di sini ada yang mau diubah, ya silahkan kalau ada masukan. Nanti juga, mungkin akan bentrok sama waktu berbuka puasa ya, di bulan Ramadan. Nah, itu nanti kita bisa atur saja apakah kita mau pindah ke hari Sabtu atau seperti apa, gitu. Sabtu siang gitu atau seperti apa itu, bisa saja. Oke, saya coba screen sharing ya. Apa sudah terlihat screen sharing-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa sudah terlihat screen sharing-nya? Sudah. Sudah, Oke. Bu. Ya, ini, kira-kira, pemateri atau bahasan yang akan kita, bahas atau diskusikan dalam 14 pertemuan ya. Jadi ada 7 pertemuan di sebelah kiri, itu akan kita laksanakan sebelum UTS, ya. Jadi pertemuan ke-8 sebetulnya UTS-nya. Baru yang di sebelah kanan itu adalah materi-materi setelah, UTS ya. Jadi nanti untuk UTS materinya adalah dari pertemuan 1 sampai 7. Dan untuk UAS itu materi yang dari pertemuan 8 sampai 14 gitu. Materi yang sudah diujikan di UTS tidak lagi diujikan di UAS. Gitu. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ya hari ini kita hanya perkenalan, kemudian kita membahas tentang kontrak perkuliahan. Nah, untuk pertemuan kedua, berarti pertemuan kedua pekan depan di hari Selasa jam 5 ya. Itu kita akan membahas tentang konsep dasar atau kita akan mereview materi-materi dasar mengenai rangkaian listrik. Karena analisa sistem tenaga listrik ini kan sebetulnya pengayaan dari rangkaian listrik gitu ya, dari fisika listrik, rangkaian listrik, bagaimana penerapannya prinsip-prinsip itu ke analisa sistem. Jadi saya akan refresh ya untuk supaya nanti ketika masuk ke materi ASTL-nya itu sudah ingat lagi materi RL dulu ya. Nah, kemudian sebetulnya inti dari analisa sistem ini kan bagaimana nantinya kita akan membahas aliran daya, kemudian kestabilan sistem apabila ada gangguan dan seterusnya gitu ya.
Nah, di pertemuan sebelum UTS, itu kita akan membahas dari lingkup-lingkup kecilnya, gitu. Jadi kita akan membahas tentang permodelan mesin sinkronnya, dalam hal ini berarti generatornya kalau kita ke sistem tenaga listrik. Kemudian mungkin di sana untuk permodelan generator ya, saya buat 2 pertemuan, karena materinya cukup padat nanti di sana ada teori, mungkin pertemuan ketiga kita akan bahas tentang teori permodelan generator. Nah, nanti pertemuan keempat kita akan bahas tentang latihan-latihan soal, ya. Jadi latihan-latihan soal ini adalah mungkin tipe-tipe soal yang akan keluar di UTS, gitu. Nah, di pertemuan kelima, kita akan membahas tentang permodelan trafo. Ya, mungkin dasarnya dari trafo 1 fasa dulu, nanti penerapannya di 3 fasa seperti apa. Kan tinggal dia lebih kompleks saja dengan memperhatikan konfigurasi dari fasanya. Nah, ini masih garis-garis besarnya ya. Untuk teknis pelaksanaannya kalau misalnya nanti permodelan trafo ternyata tidak cukup dalam satu pertemuan, berarti pertemuan ke-6 kita bisa masih lanjut permodelan trafo. Misalnya trafo 1 fasa dulu, baru 3 fasa seperti itu ya. Jadi kira-kira ini materi-materinya, tapi untuk pelaksanaannya misalnya 1 pertemuan cukup atau 2 pertemuan, nanti kita tentatif saja, tergantung kebutuhan, gitu. Nah, setelah permodelan generator, pemodelan trafo, selanjutnya kita mempelajari tentang karakteristik dari saluran transmisi, di mana nantinya akan ada kapasitansi, induktansi, resistansi, itu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak tahu sebetulnya ya bagaimana karakteristik ini di lapangan gitu ya. Tapi saya coba untuk kita saling nanti harapannya kita bisa 2 arah ya Bapak Ibu. Jadi saya menjelaskan dari sisi teorinya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa kita diskusi dari apa yang pernah mungkin Bapak Ibu temui di lapangan seperti apa gitu. Nah, ini juga dibuat untuk 2 pertemuan ya. Mungkin, nah di pertemuan 7 ini bisa tentatif juga nih, antara kita latihan soal berfokus di karakteristik saluran transmisi atau kita kuis untuk persiapan UTS. Nah, ini bisa tentatif di pertemuan ke-7, kira-kira seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Sepertinya ada yang raise hand. Ya, izin bertanya Bu Gina. Ya, silakan. Jadi untuk menunjang materi ini apakah kita perlu menginstal suatu software ataukah tidak ya Bu? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk yang sebelum UTS itu sebetulnya full teori. Jadi kita lebih banyak hitungan ya. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin kalau Bapak Ibu di tempatnya bertugas atau dinas itu banyak menggunakan aplikasi ya seperti ETAP atau Silent gitu. Nah, di sini saya coba untuk melihat itu mungkin untuk analisa aliran daya ya, materi yang setelah UTS. Nah, jadi nanti saya akan coba untuk menjelaskan perhitungan aliran daya secara metode yang perhitungan gitu ya, konvensional itu nanti akan ada beberapa metode ya, seperti Gauss-Seidel, Newton-Raphson, seperti itu. Nah, untuk simulasinya sebetulnya saya tidak terlalu berfokus ke arah sana ya. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu untuk menginstal software, tapi itu teorinya atau dasarnya ada di sini, ada di pertemuan 9, 10, 11 sampai 12 gitu. Sebetulnya kalau di kelas reguler simulasi itu akan masuknya di praktikum yang lebih ditekankan gitu. Tapi kalau di kelas tidak, karena ini ekstensi kan semuanya full kelas ya, tidak ada praktikum lagi. Jadi saya memang hanya berfokus di perhitungan teoritis gitu. Walaupun mungkin nanti kita juga coba perhitungan itu, nanti kan ada iterasi-iterasinya tuh di simulasi aliran daya, mungkin itu kita menggunakan MATLAB ya, tapi tidak terlalu dalam juga. Jadi saya berfokus di dasar-dasarnya. Kenapa tegangannya seperti itu, kenapa drop
misalnya rugi-ruginya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, akan berfokus ke seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi intinya untuk software, saya tidak mengharuskan. Tapi kalau misalkan mau untuk belajar dari software itu lebih bagus. Itu untuk pengayaannya lah ya. Saya yakin Bapak Ibu udah familiar lah kalau untuk ETAP atau Disalin gitu. Jadi saya coba untuk terapkan dari sisi teoritisnya gitu. Ada tanggapan mungkin? Cukup jelas. Oke, itu kira-kira yang materi sebelum UTS ya. Jadi akan banyak teori-teori permodelan ya. Permodelan di sini dalam artian permodelan secara matematis ya. Jadi generator itu akan kita modelkan dalam suatu rangkaian ekivalen, bagaimana persamaannya, apabila ada salah satu parameter yang berubah bagaimana efeknya, gitu. Nah, kemudian untuk UTS, ya untuk UTS saya biasanya membuat assignment di Teams, jadi nanti Bapak Ibu mengerjakan secara online, soalnya akan saya upload dan Bapak Ibu harus men-submit-nya juga di Teams. Nah, nanti akan ada tombol turn in-nya, jadi setelah mengupload itu harus diklik tombol turn in-nya atau tombol kirimnya. Gitu, karena kalau nggak akan kekirim ke saya walaupun Bapak Ibu sudah upload. Gitu. Itu yang mungkin perlu diperhatikan ya. Kemudian untuk penyelesaiannya juga di jam perkuliahannya. Gitu. Jadi misalnya perkuliahannya 2 jam, ya sudah berarti UTS-nya juga 2 jam. Di mana 2 jam itu saya akan memberikan range waktu juga untuk break maghrib, biasanya setengah jam itu adalah estimasi untuk break maghrib dan juga scan atau upload gitu. Jadi sebetulnya tesnya itu intinya hanya 90 menit gitu. Kemudian materi setelah UTS, setelah kita belajar tentang permodelan, baik itu permodelan komponennya, kemudian karakteristik saluran transmisinya, baru kita akan mempelajari tentang analisa aliran daya. Ya. Dari pembangkit sampai ke beban, kemudian ada juga analisa hubung singkat, bagaimana bila terjadi gangguan di salah satu section misalnya, bagaimana efeknya terhadap sistem, gitu, dimana mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang paham ya, bahwa gangguan hubung singkat itu karena sistem kita 3 fasa, ada yang simetris, ada yang tidak simetris, gitu ya. Kalau simetris itu berarti terjadi di ketiga fasanya, kalau tidak simetris itu berarti hanya di salah satu fasa atau salah 2 fasa. Nah, itu nanti analisanya akan berbeda, ya. Analisa gangguan seimbang sama tidak seimbang itu akan berbeda. Akan lebih kompleks gangguan tidak seimbang, karena kalau gangguan seimbang kita bisa ambil sampel di salah satu fase saja. Itu kira-kira materi untuk 1 semester ini, ya nanti di akhir saya akan buat kuis ya sebelum UAS. Nah, biasanya juga yang perlu diperhatikan ya, jadi setiap submateri atau chapter itu biasanya saya kasih contoh-contoh soal di sana. Misalnya untuk generator sinkron, itu permodelannya saya berikan beberapa soal, untuk trafo beberapa soal, saluran transmisi beberapa soal, dan seterusnya. Nah, tipe-tipe soal yang akan keluar di ujian itu tidak jauh beda dari tipe-tipe soal yang saya berikan di perkuliahan. Nah, maka saya mohon untuk kalau misalnya di perkuliahan itu ada yang tidak dimengerti, bisa langsung ditanyakan. Tuh, ya, karena materi ini memang cukup berat nih, apalagi ada di semester pertama ya, semester 5 ini. Gitu. Kira-kira itu tentang materinya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada yang raise hand lagi? Izin bertanya, Bu Ginas. Ya, silahkan. Ya, terkait
Mungkin perkenalkan nama saya Danu. Terkait perkuliahan ini di semester ini, kemudian di materinya dari Bu Gina sendiri, apakah dari sekian materi ini, apakah ada yang membutuhkan temu langsung atau offline gitu Bu, selain online terus? Itu aja mungkin Bu, terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk kelas karyawan ekstensi ini kan memang dari awal perjanjiannya sama pihak admisi itu full online ya. Jadi saya harus melaksanakan itu, gitu. Jadi untuk kelas ekstensi memang full online seluruhnya, ya karena kan Bapak Ibu juga dari daerah yang bermacam-macam ya, mungkin dari Sumatera sampai ke Papua gitu ya. Jadi saya tidak bisa dengan sepihak untuk mengharuskan datang ke Jakarta gitu. Tapi sejauh ini yang sudah berjalan baik di prodi TTL maupun di prodi yang lain, untuk kelas karyawan ekstensi semuanya full online, kita laksanakan full online. Tuh. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu, permisi. Saya Arif, izin bertanya Bu. Untuk terkait seperti modul PPT perkuliahan itu bisa di-download atau di-share di mana ya Bu untuk bisa diakses Bu? Terima kasih Bu. Oke, baik. Mengenai materi perkuliahan, nah ini adalah buku acuan yang saya gunakan untuk menyusun materi ya. Yes.
Halo? Sudah masuk lagi suaranya? Masuk, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, jadi lanjut ya. Ini buku acuan yang saya gunakan untuk menyusun materi yang di sebelah kanan. Ada 4 buku ya. Nah, tapi saya tidak bisa memberikan soft filenya ya, karena itu berarti tidak legal dan saya juga tidak menjual buku gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencarinya. Ataupun untuk materi PPT-nya sebetulnya nanti akan saya upload juga. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari PowerPoint yang saya berikan. Nah, untuk materinya biasanya saya akan upload di Teams juga. Kalau bisa dicek di Teams itu ada tab files ya. Ada tab files. Nah, nanti di situ ada folder class materials. Nah, saya akan upload di sana setiap setelah selesai pertemuan. Jadi misalnya nih kita habis kuliah, selesai jam berapa, nah langsung saya upload di bagian files, di class materials. Jadi nanti bisa di-download di sana. Ataupun recording-nya juga nanti akan tersimpan di sana, di bagian files itu. Tapi recording-nya ini sepertinya nggak lama ya. Jadi dia hanya tersimpan otomatis, tidak permanen, biasanya 1 semester nanti dia hilang. Gitu. Untuk materinya bisa di-download di situ. Kira-kira itu untuk materinya, nanti PPT ini juga akan saya upload ke sana. Pada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke bobot penilaian? Cukup ya tentang materi? Cukup, Bu. Bisa lanjut dulu. Oke. Oke. Nah, jadi ini adalah bobot penilaian yang berlaku di kelas saya ya. Mungkin bisa berbeda di tiap dosen, tergantung kebijakan masing-masing dosen. Biasanya ada juga yang bobot penilaian itu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS itu 30, UASnya 40, ada juga yang seperti itu. Nah, tapi kalau di saya membagi sama rata antara UTS dan UAS, ya. Nah, ini mungkin perlu disimak dengan baik juga ya, karena ini penting. Jadi untuk kehadiran 10% ini mutlak dari prodi. Kalau ini pasti sama. Semua pasti 10% kehadiran itu masuk ke bobot penilaian. Nah, ada peraturan bahwa kalau kehadirannya kurang dari 70%, maka tidak bisa mengikuti UAS. Ya. Jadi kalau tidak hadir tanpa keterangan, Bu, terputus lagi.
Sorry, hilang lagi sinyalnya. Sudah masuk ya? Sudah, Bu. Bu. Oke. Tadi pembahasannya sampai di kehadiran. Jadi kehadiran ini itu mutlak by system ya. Yang tadi saya bilang kalau misalnya setiap habis pertemuan itu kan akan langsung masuk di anjungan mahasiswa absensinya. Nah, nanti itu akan terakumulasi ketika pertemuan ke UAS itu kan ke 16 ya, maka ke 15 kalau kurang dari 10%, maka nanti di sana terblok. Mahasiswa yang bersangkutan tidak akan bisa mengerjakan UAS. Walaupun mengerjakan, dosen yang bersangkutan tidak akan bisa menginputkan nilainya. Gitu. Jadi misalnya UAS-nya kan akan saya upload di Teams nih, kemudian dikerjakan. Nah, tapi kalau di sistem itu kurang dari 70%, maka saya sebagai dosen tidak bisa menginput nilai itu, karena namanya akan terblokir di sistem, karena absennya kurang gitu. Jadi mohon diperhatikan itu ya. Kalau kehadirannya kurang dari 70%, maka otomatis tidak bisa mengikuti UAS. Dan tidak bisa mengikuti UAS, otomatis nilainya udah hilang di sana 35%. Gitu. Ya. Yang kedua adalah tugas. Nah, tugas di sini saya berikan bobot 20%. Sebetulnya setiap dalam satu semester, saya tidak terlalu banyak memberikan tugas ya, mungkin hanya 2 atau 3 kali maksimal dalam satu semester, atau 4 lah paling maksimal sekali. Nah, itu nanti bobotnya berarti akan dibagi ke 20% ini. Jadi misalnya ada 4 tugas, maka masing-masing tugas itu nilainya 5% bobotnya. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah tugas ini saya belak-belakan aja ya. Tugas ini adalah sarana saya untuk membantu Bapak Ibu. Misalnya di UTS atau di UAS-nya nilainya drop. Jadi saya akan bantu di tugas gitu. Jadi asalkan tugas itu dikerjakan mau bagaimanapun caranya, saya biasanya tidak koreksi, tapi saya langsung kasih 100 di sana. Jadi akan sayang sekali kalau tidak dikerjakan, gitu ya. Ini saya belak-belakan aja ya. Saya jarang koreksi Siap, tugas. Ibu. Jadi Siap, Ibu. kalau dikerjakan dan kemudian pekan depannya itu dibahas, kalau itu di turn in, nanti kan melalui assignment ya, maka saya akan langsung kasih 100 di sana. Gitu. Dengan asumsi berarti kalau sudah mengerjakan itu sudah paham ya. Tapi teknisnya seperti apa cara mengerjakannya ya silahkan diatur lah ya. Maksudnya nanti kan saya akan kasih waktunya itu 1 minggu ya. Entah akan dikerjakan di weekend atau seperti apa, monggo aja bebas gitu. Nah, tapi saya akan strict di kehadiran UTS dan UAS gitu. Jadi ujian ya sudah harus dikerjakan dalam jangka waktu ujian itu. Kalau ada keterlambatan bagaimana Bu? Kalau ada keterlambatan 1 atau 2 menit masih ditoleransi, tapi kalau sampai berjam-jam pasti saya akan berikan pengurangan nilai di sana. Gitu. Ya, dan ini mungkin akan berbeda di setiap dosen ya, karena itu hak prerogatif dosen. Jadi saya tidak bisa mengharuskan dosen lain harus seperti saya juga, enggak. Jadi mungkin ada dosen yang lebih fleksibel atau ada dosen yang lebih strict. Nah, itu mohon nanti Bapak Ibu bisa dikomunikasikan di awal perkuliahan. Misalnya di awal perkuliahan ini kan memang sebagian besar tentang kontrak perkuliahan ya. Seandainya nanti hari-hari berikutnya dosen itu tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana beliau menilai atau bagaimana perkuliahan tersebut dilaksanakan, silahkan untuk ditanyakan ya sama dosen masing-masing. Gitu. Nanti kan bisa juga menilai ya, apakah dosen ini strict atau seperti apa ya. Karena saya tidak bisa itu hak-haknya masing-masing dosen gitu. Intinya seperti itu.
Itu untuk bobot penilaiannya. Dan juga untuk sistematika remedial ya, secara sistem di prodi itu dari aturan dari institusi atau dari wakil rektor 1 bagian akademik, itu remedial itu sudah tidak ada lagi. Maksudnya secara formal mendaftar remedial untuk perbaikan nilai itu sudah tidak ada lagi. Kalaupun nilainya misalnya amit-amit satu kelas misalnya nilainya jatuh di UTS atau di UAS, mungkin dosen itu akan mengadakan remedial secara informal. Tapi lagi-lagi itu kebijakan dari dosen masing-masing ya. Kalau secara sistem di prodi sudah tidak ada. Gitu. Jadi itu mohon diperhatikan ya. Jadi jangan maksud saya di sini adalah jangan sampai menggampangkan kalau nilainya jelek akan ada remedial. Itu jangan. Karena itu kebijakan masing-masing dosen. Karena perintah dari institusinya sebetulnya remedial sudah tidak ada. Gitu. Ya, mungkin itu terkait dengan mekanisme perkuliahan. Silahkan kalau ada yang mau ditanya, Mas Kevin. Ya, izin tanya, Bu. Tadi untuk kehadiran 70%, minimal 70% untuk mengikuti UAS, Bu ya. Lalu untuk satu semester itu ada berapa kali pertemuan ya, Bu? Terus pertanyaan kedua, misal nanti di perkuliahan di suatu pertemuan ada kerjaan misalnya, Bu. Terus kita baru bisa join setengah jam setelah perkuliahan dimulai, itu bisa dihitung atau tidak, Bu? Oke, terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi 70% itu tadi saya bilang akan dihitung dari 15 pertemuan. Jadi ini kan ada 14 nih ya, 14 pertemuan. Ditambah UTS sama UAS, berarti ada 16. Nah, UAS itu kan berarti terakhir tuh di pertemuan ke-16. Maka 70% itu dihitung dari 15 pertemuan. Dikalikan saja. Berarti jatah bolosnya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu 3 kali berarti. Nanti dicek lagi deh, coba dihitung lagi. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan perizinan, misalnya, Bu, saya ada trouble di lapangan, misalnya ada gangguan apa, sehingga harus mengurus itu dulu, baru bisa join itu, misalnya 5:30 atau habis maghrib, itu apakah dihitung hadir atau enggak? Balik lagi, itu kebijakan dari setiap dosen. Nanti bisa ditanyakan lagi ke dosen-dosen yang mengajar setelah saya. Tapi kalau saya pribadi, saya mentolerir itu. Ya, dengan catatan yang saya sampaikan tadi di awal. Saya tidak mau terlalu strict, tapi saya juga tidak mau mata kuliah saya disepelekan. Ya, intinya kehadiran itu akan saya hitung dari record Teams-nya. Nah, record Teams itu nanti dia akan ada recordnya, misalnya join di jam 17.30 misalnya, kemudian keluar di jam 18.30 misalnya. Itu saya tetap ikut hitung hadir. Itu adalah toleransi dari saya. Karena saya berasumsi, oh bisa saja ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, tapi saya mengasumsikan mahasiswa itu akan mengulang dari record yang ada, karena ini kan perkuliahannya di record ya. Seperti itu. Jadi maksudnya saya tidak mau terlalu strict karena kita masing-masing itu bisa menentukan prioritas dari apa yang mau kita lakukan gitu ya, Bapak Ibu. Jadi bukan lagi kalau di reguler mungkin saya agak strict. Saya tidak selonggar ini di kelas reguler. Saya masih ayo kuliah gitu. Tapi kalau untuk di kelas karyawan enggak seperti itu. Tapi kalau misalnya ada full yang nggak masuk sama sekali karena ada pekerjaan, itu bisa menghubungi saya via WA dengan melampirkan buktinya. Kalau tidak bisa join sama sekali ya, dalam 2 jam itu nggak bisa join sama sekali, atau ketika jam ujian berhalangan, itu asal ada alasan jelasnya, misalnya ada surat tugas atau apa, itu bisa disampaikan. Nanti kita akan jadwalkan ulang untuk ujian susulannya gitu. Tapi kalau
perkuliahan yang normal, maksudnya pembahasan materi dan lain-lain, itu saya fleksibel saja. Asalkan tadi ketika pembahasan soal ya minimal ada interaksi ya di sana, itu dari yang hadir. Kira-kira seperti itu. Apa sudah menjawab atau ada feedback lagi? Silahkan. Baik Bu, saya kira cukup jelas ya Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin ada pertanyaan di luar ini. Ini sebetulnya pertemuan pertama. Ini PPT-nya saya buat untuk kelas reguler ya. Kalau untuk kelas karyawan kan sebetulnya materi-materi seperti ini sudah paham lah ya. Jadi nanti bisa dibaca-baca sendiri. Intinya ini pendahuluan aja. Apa sih yang akan kita bahas di mata kuliah ASTL ini? Kenapa kita perlu untuk mempelajari ini? Intinya seperti itu. Jadi kita akan belajar dari sisi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan di sini saya berikan beberapa contoh. Tapi intinya saya ingin memberikan kontak perkuliahan tadi itu. Silahkan ada pertanyaan lagi? Ada yang raise hand lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Silahkan. Suaranya nggak masuk ya di saya? Halo? Suara saya masuk? Masuk, Bu. Oke, Masuk, sorry. Bu. Tadi yang tanya mohon untuk diulang lagi. Tadi saya keputus lagi. Siapa tadi yang tanya ya? Halo? Silahkan tadi yang tanya. Terputus juga sepertinya, Bu. Oh gitu. Oke. Iya, mungkin tadi ada yang belum masuk ya. Jadi saya tadi minta izin untuk perkuliahannya kita geser di hari Selasa jam 5. Ya, karena mungkin akan kita laksanakan dari jam 5 sampai jam 7 malam di hari Selasa. Jadi pekan depan kita mulai di tanggal 14. Ya. Tapi sepertinya tanggal 14 itu saya ada dinas keluar. Tapi nanti saya kabari apakah saya bisa masuk atau tidak ya. Gitu. Sambil menunggu tadi yang mau tanya, mungkin kalau ada yang lain yang mau ditanyakan silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Bu, terkait kalau misalkan tanggal merah ya, bentrok dengan kegiatan kuliah untuk kelas ekstensi ini seperti apa ya, Bu, kebijakannya? Oke. Kalau tanggal merah itu sebetulnya kan pasti libur ya. Kampus juga libur. Jadi biasanya itu kita akan ganti di hari yang lain. Karena walaupun merah, tapi nanti saya sebagai dosen pengampu tetap punya kewajiban untuk mengajar 14 pertemuan. Gitu. Jadi kewajiban saya itu adalah mengajar sampai 14 kali pertemuan. Jadi kalau misalnya bentrok dengan tanggal merah, atau saya ternyata ada tugas juga yang sehingga saya berhalangan untuk online, itu harus diganti. Nanti waktunya kita sepakati bersama lagi. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bu infonya, Bu. Oke.
Mungkin nanti untuk kelas AF ini kalau ada info-info terkait perkuliahan, saya mohon bantuan kepada Pak Sutrisna ya Pak, infonya untuk diteruskan ke teman-temannya. Baik. Iya, punten Pak. Tiap kelas biasanya saya ambil satu orang untuk saya bisa sekali kasih info gitu untuk di mahasiswa yang lain. Karena mungkin teknisnya nanti bukan hanya Bapak Ibu yang bentrok dengan pekerjaan ya, mungkin saya juga gitu. Jadi kita nanti ambil jalan tengahnya saja enaknya gimana. Yang jelas saya punya kewajiban untuk mengajak 14 kali pertemuan dengan menyampaikan materi-materi yang tadi saya jelaskan. Mungkin seperti itu untuk di pertemuan pertama. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa lanjut di WA ya, di WhatsApp. Atau yang tadi ada yang masuk yang mau tanya, silahkan. Ya, izin bertanya Bu. Saya Alamro Bu. Sedikit teknis. Kalau untuk recordnya nanti bisa download di Teams-nya atau bagaimana Bu ya? Terima kasih Bu. Oke. Iya, recordnya itu nanti akan ada di bagian files. Jadi kalau dibuka grup ini semua sudah saya invite ya ke grup Teams-nya analisa sistem. Kalau saya lihat di sini masih ada yang statusnya guest. Nanti mungkin bisa diverifikasi lagi akunnya. Sudah saya invite semua. Jadi nanti setiap pertemuan saya akan buatkan schedule meeting di sana. Pertemuan keberapa, materinya apa, gitu. Kalaupun saya berhalangan mengajar, saya mungkin akan juga buat pengumuman di sana. Nah, ini akan ada muncul di bagian post atau tab post, mungkin bisa sambil dicek ya. Nah, di sampingnya itu ada tab files. Nah, di tab files itu akan ada folder class materials. Nah, class materials itu nanti akan saya upload PowerPoint di sana. Nah, folder class materials itu folder files ini ya, ini untuk materi saja. Jadi nanti kalau ada tugas harus diupload di assignment, tidak boleh diupload di file. Karena kalau diupload di file otomatis nanti teman-temannya bisa lihat hasil pekerjaannya. Kalau di assignment itu pribadi ke saya. Nah, di bagian files ini hanya untuk materi. Nah, di bagian class materials ini mungkin saya screen sharing ke sana kali. Nah, di sini ini terkunci, hanya saya yang bisa mengedit ini. Nah, nanti record-nya itu akan masuk di sini akan muncul folder baru tentang recording, judulnya recording. Nanti ini kan masih ongoing nih meetingnya, maka belum ada gitu. Nanti setelah berakhir meeting ini atau kuliah ini kelasnya, ini akan muncul recordingnya. Mungkin nanti bantu di reminder aja kalau misalnya pekan depan di awal perkuliahan saya lupa untuk merecord, bisa dibantu untuk record. Khawatir lupa. Nah, seperti yang tadi saya sempat singgung bahwa recordnya itu tidak permanen ya, jadi mungkin akan berlaku hanya 1 semester. Jadi mohon untuk diperhatikan. Kira-kira seperti itu. Apa ada pertanyaan lagi? Monggo aja kalau terkait dengan Terima kasih Bu. apa? Kalau terkait dengan perkuliahan, baik itu untuk mata kuliah ini ataupun untuk yang lainnya sebagai baik saya sebagai dosen pengampu ataupun sebagai kaprodi. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi untuk kelas karyawan ekstensi, perkuliahan semua akan dilaksanakan full online di Microsoft Teams. Mungkin nanti kewajiban untuk datang ke kampus itu hanya saat sidang skripsi ya di akhir supaya tahu kampusnya di mana. Oke, Siap, mungkin Ibu. itu. Mungkin itu cukup untuk hari ini ya. Saya reminder kembali bahwa untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan saya gabung dengan kelas yang lainnya.
saya ada kelas juga di hari Selasa jam 5 sore, nanti kita akan jadi satu di sana, supaya saya bisa ngajar dari kampus, karena kalau jam 7 malam itu terlalu malam dan ya sinyalnya seperti ini, kadang suka putus kalau di rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gines. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, sehat selalu Bapak Ibu. Saya izin leave. Baik Bu, terima kasih. Oh iya, permisi Bapak Ibu sekalian. Ini untuk grup WhatsApp apakah diperlukan ya? Untuk grup kelas. Diperlukan kayaknya Mas. Oke. Sepertinya perlu. Ada ketuanya nih. Biasanya apa Pak Agung atau siapa? Siap. Izin dong perkenalkan diri mumpung masih ada waktu. Iya, monggo silakan. Oke, dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Agung Sutrisna Dwi Putra. Saat ini bertugas di PLN UPT Bali di bagian K3L ULTG Bali Selatan. Masuk PLN-nya tahun 2008, namun sempat bergabung di UID Bali. Masuk ke UPT Bali itu tahun 2019. Karena apa ya? Karena peraturan dari PLN. Sudah menikah, terus tinggal di Denpasar. Ya mungkin itu sih. Silakan yang lainnya. Perkenalan, saya Lamro dari posisi sekarang di WIT Jatim di ULP ya, di ULP Ulingi Blitar, masuk 2014. Ya mohon saling membantu kita. Terima kasih Mas Agung. Dilanjut yang lain ini kebetulan mungkin hari-hari ini saat kuliah jam 7 ini di perjalanan jadi 2 jam di kereta, jadi kadang sinyalnya putus-putus. Oke, terima kasih. Dilanjut. Maaf Mas Lamro, berarti bertugas di UID ya? Apa? Distribusi ya, ULP ya tadi ya? Di ULP, nggih. Di paling ujung, Pak Agung. Ya. Ya, saya dulu juga dari distribusi. Kemudian tinggalnya di mana? Tinggal di Malang, Pak Agung. Ini dinasnya di Blitar, jadi PP setiap hari nih, karena sebelumnya di Jambi, mumpung dekat ini. Iya, APF mumpung dekat ini. Hati-hati di jalan. PP, nggih. Siap. Jadi, lumayan. Saya sering juga main ke Malang. Oke. Malang. Oke, kabar-kabar. Silakan rekan-rekan yang lainnya, silakan dilanjut dulu sambil kita mengenal ya. Mudah-mudahan nanti kita semoga kita nanti lancar dalam perkuliahan. Jadi berapa kita ini ya dalam satu kelas karyawan ini? Ada berapa ya? 20 berapa ya? 25 Pak. 25 ya. Mari kita berdoa lah semoga 25 orang